Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat, amin. Nah teman-teman, aku tuh udah lama banget ya kayaknya nggak memperlihatkan aku tuh lagi makan sarapan di pasar ya. Dan ini kali ini aku bikin lagi videonya karena kadang tuh mager aja rasanya teman-teman ngevideoin pas lagi makan. Karena kadang tuh di deket aku tuh ada juga orang yang makan. Dan kadang mereka tuh nggak terlalu nyaman gitu ya di videoin. Alhasil akunya juga nggak mau ngeganggu kenyamanan gitu kan. Makanya kadang aku nggak ngevideoin. Tapi kali ini tuh aku makan itu sate teman-teman. Dan kebetulan ini tuh belum terlalu ada orang ya yang beli sate. Karena itu masih pagi banget aku ke pasar. Jadinya ya di sini aku leluasa ya buat ngevideoin. Aku tuh udah lumayan beberapa minggu kayaknya ya teman-teman, aku tuh nggak sarapan sate di pasar ya, karena lagi nggak pengen makan sate di pasar. Palingan satenya aku bungkus gitu ya. Jadi kadang tuh kalau di pasar ya aku makannya miso teman-teman. Jadi kalau misalnya sarapan miso itu biasanya aku rame-rame gitu ya, barengan kakak ipar aku lah, kadang-kadang barengan tante aku. Karena kalau makan miso itu enaknya rame-rame sambil ngobrol gitu loh teman-teman. Dan aku tuh emang suka teman-teman kalau misalnya di luar rumah gitu ya, terus ketemu sama orang, kayak pikiran itu lebih tercerahkan aja gitu. Karena memang aku ini orangnya ekstrovert teman-teman. Aku tuh lebih seneng gitu ya di saat aku tuh lagi suntuk, lagi buntu gitu ya. Nah itu aku berbaur sama orang gitu, ketemu sama orang itu kayak ngebuka banget sih jalan pikiran aku. Aku tuh suka menyendiri teman-teman, tapi di saat aku tuh lagi lagi bener-bener ada masalah dan aku tuh pengen merenungi masalah, mungkin aku pengen sendiri. Tapi kalau di saat aku tuh lagi nggak mood, itu biasanya aku lebih seneng sama orang-orang sih gitu. Pokoknya kalau waktu yang sendiri-sendiri tuh nggak terlalu gimana-gimana sih buat aku. Tapi semenjak aku menjadi ibu rumah tangga ya teman-teman, kadang tuh beneran deh ya, walaupun kayak setengah jam dalam sehari gitu ya, itu butuh banget yang namanya itu waktu sendiri gitu ya. Ya di saat anak-anak tidur lah, kadang itu dengan aku duduk santai sendiri gitu ya, tanpa tangisan anak-anak, tanpa rengekan anak-anak, itu masya Allah nyaman juga gitu ya rasanya. Oke deh teman-teman, aku lanjut ya. Setelah aku makan gitu ya, aku tuh lanjut ya buat belanja pastinya. Nah ini tuh tadi aku tuh lagi keliling-keliling teman-teman di pasar ya. Karena memang aku tuh tadi udah nanya-nanya harga cabai, dan ternyata ya Allah ya Robbi, beneran deh bikin kaget, bikin shock ya teman-teman. Belanja mingguan kali ini tuh masya Allah hampir bikin aku tuh jantungan. Ya Allah lebay banget. Bener, tapi beneran sih teman-teman ya, harganya itu ya Allah beneran deh luar biasa ya. Harga cabai itu naik total. Terus juga nih teman-teman, harga ayam juga naik, harga jengkol juga naik, harga bawang ini masih masih agak-agak normal sih. Harga telur teman-teman di minggu kali itu juga naik. Harga beras juga naik drastis ya di minggu ini, masya Allah banget deh ya. Aduh berasa banget sih teman-teman ya. Sekarang itu kayak bawa uang ke pasar itu yang misalnya kayak 250 kan, biasanya itu tuh udah komplit, sekomplit-komplitnya itu bisa gitu ya, udah sama sarapan segala macam. Tapi kalau sekarang masya Allah harga-harga itu beneran mahal banget. Syukurnya nih ya teman-teman, cabai aku kan yang di halaman itu kan udah bisa dipanen gitu ya. Jadi untuk minggu ini aku nggak beli cabai rawit teman-teman. Jadi aku belinya cabai merah doang, karena memang harga cabai merah, cabai rawit juga itu bener-bener tinggi banget. Harga ayam juga naik drastis teman-teman. Pokoknya buat harga-harganya nanti aku share-nya pas di aku bongkar belanja mingguan ya. Di video ini juga sih teman-teman. Cuman ya nanti ya di akhir ya teman-teman, karena ini tuh aku fokusin dulu buat belanja di pasar. Walaupun harga ayam lagi mahal, di sini aku beli ayam tapi sedikit doang ya. Jadi satu ekor itu aku kongsi gitu sama tetangga aku teman-teman. Jadi harga ayam misalnya 60.000 gitu ya satu ekor. Jadi kami bagi dua, jadi masing-masing tuh 30.000 gitu loh. Nah ini dia aku beli cabai. Sebenarnya cabai merah tuh di rumah tuh masih ada teman-teman. Cuman aku tuh takut kurang ya, karena aku tuh lebih suka kalau untuk cabai bawang itu stoknya itu berlebih daripada kurang gitu ya. Karena aku tuh susah kalau mau kemana-mana kalau seandainya kayak cabai atau bawang tuh kurang. Makanya aku kalau misalnya beli cabai, walaupun cabai itu di rumah masih ada, biasanya aku tetap beli walaupun kayak seperempat doang gitu ya. Nah kayak bawang aku setiap minggu belinya setengah kilo. Karena ya emang aku tuh kalau misalnya sempat kehabisan, aku tuh juga bingung mau belinya kayak mana gitu kan. Aku nggak punya motor di rumah, terus juga kalau mau jalan jauh nggak mungkin kan, aku nggak bawa anak-anak gitu kan, jadi ribet.
Berhubung jengkol itu mahal teman-teman, tadi aku beli setengah kilo aja ya, ya karena lagi pengen juga gitu ya. Terus ini aku beli pete aja teman-teman, pete lagi murah meriah ya, ini tuh seperempatnya cuma 7.000, dan kalau misalnya beli setengah kilo itu 13.000 teman-teman. Dan aku beli setengah kilo dong, nggak apa-apa deh. Ini aku nyetok pete banyak-banyak ya, karena ya pete ini tuh juga bukan suatu sayuran atau buahan yang mudah busuk teman-teman, jadi itu disimpan juga oke aja. Makanya ini aku beli aja mumpung murah. Harga jengkol itu beneran deh teman-teman, ada yang 20 ribuan gitu ya, ada yang di bawah di atas 15.000 gitu ya, tapi yang di bawah 15.000 tuh nggak ada sih, di atas 15.000, tapi itu juga jengkolnya nggak terlalu bagus gitu loh tuanya, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga pengen, jadi udah dibeli aja sedikit. Nah ini aku juga beli ikan asin teman-teman ya, ikan asin belah. Ini tuh di tempat kalian ikan asin nama apa sih namanya, boleh tulis di kolom komen ya. Kalau di sini mah aku nggak tahu, aku taunya ikan asin belah gitu. Terus ini aku juga beli kentang sedikit doang. Harga kentang juga ini ya juga lagi naik juga sih menurut aku ya. Dan di sini aku belinya itu nggak banyak sih, cuman beli kayak setengah kilo doang. Karena memang kalau kentang itu di rumah tuh ini ya lumayan perlu, karena kadang aku bikin sayur buat anak-anak itu kentang sama wortel aja yang anak-anak suka. Kalau yang lain-lain nggak terlalu suka, jadi kadang bikin sop kayak misalnya aku kasih ayam sedikit, kasih kentang, kasih wortel kayak gitu-gitu buat anak-anak. Oke, tadi aku juga udah beli lontong ya teman-teman, dan ini aku mau bongkar belanjaan aku. Kalian bisa lihat lah harga-harganya ya teman-teman. Ini aku juga beli ikan teri 10.000 1 ons. Tadi itu pete 13.000 setengah kilo ya. Terus ini juga ikan asin belah 10.000 1 ons ya teman-teman. Terus ini aku juga beli kentang, harga kentang itu 15.000 sekilo gitu ya. Dan kalau beli setengah itu 8.000, tapi tadi aku minta 10.000 aja. Jadi itu tuh kayak setengah kilo lebih gitu loh teman-teman. Terus itu aku juga beli tempe 5.000, dan ini nih harga cabai 20.000 seperempat. Itu yang paling murah ya teman-teman. Kalau yang lainnya itu banyak yang 25 ribuan, itu tadi aku dapat yang paling murah. Terus ini aku juga ada beli bawang merah ya, terus ada bawang putih 1 bonggol 1.000. Terus ini harga ayam tuh 32.000 teman-teman per kilo. Itu kalau di sini tuh udah mahal ya, mungkin beda sama di tempat kalian. Mungkin kalian bakalan bilang itu mah murah ya, kalau misalnya kalian tuh udah biasa mahal ya itu murah. Kalau di sini tuh segini tuh udah mahal. Nah di sini untuk harga-harganya kalian itu bisa lihat sendiri ya teman-teman. Aku tuh udah tulis di layar karena aku tuh takut kadang tuh lupa nyebutin gitu ya. Terus kadang tuh teman-teman juga suka pada nanya gitu kan sama aku, makanya udah di sini aku tulisin aja di layar biar kalian tuh kayak lebih mudah gitu loh buat lihat harga-harganya. Kali ini aku juga nggak lupa beli jajanan pasar teman-teman yang serba seribuan ya, aku beli 10.000. Alhamdulillah teman-teman, untuk total belanjaan aku tuh di bawah 250 ya pastinya, karena aku bawa uang 250 itu tuh masih ada sisanya. Terus juga udah dapat sarapan, udah dapat kue gitu ya, terus juga dapat buah sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau untuk harga-harga ini tuh aku lupa ngitung sih. Oke deh, di sini aku mau langsung aja buat food prep, dan di sini tuh food prepnya itu bener-bener singkat banget ya aku bikin, karena memang ya biar kalian tuh nggak bosen gitu ya ngeliatin aku food prep yang kadang tuh lama gitu teman-teman. Jadi di sini tuh aku lebih ringkes aja food prepnya. Terus kemarin itu juga ada yang minta bun videonya nggak usah terlalu cepat. Oke, di sini aku juga agak sedikit slowkan videonya ya teman-teman. Dan banyak juga videonya ini tuh yang memang kecepatan asli gitu ya, bukan yang aku percepat kayak gitu-gitu ya, biar kaliannya juga nyaman, karena ya aku menuruti juga permintaan kalian gitu. Nah ini juga ikan asinnya teman-teman aku langsung masukin. Terus ini aku mau langsung tutup-tutupin aja ya, biar lebih cepet, biar lebih satset gitu teman-teman. Karena ya aku tuh pengen banget sih ngelarin ini semuanya. Terus aku juga biar bisa masak secepatnya gitu ya, dan juga biar bisa istirahat, karena udah terlalu pusing dengan harga-harga yang di pasar tadi yang benar-benar bikin kaget. Oke, ini aku lanjut buat masukin ikan teri juga teman-teman ke wadah. Aku tuh nggak ada ya teman-teman yang kayak cabai itu dialasin tisu, karena memang aku tuh stok cabai itu nggak terlalu lama-lama, palingan kayak semingguan gitu-gitu tuh juga udah habis gitu ya. Jadi itu nggak perlu dikasih tisu, nggak perlu dikasih alas juga nggak apa-apa kayak gitu. Ini aku juga ada tempe teman-teman, tadi aku potong-potong. Terus ini aku langsung simpen aja. Nah ini dia nih si jengkol ya, tadi aku belinya cuma setengah kilo, tapi lumayan lah teman-teman. Kalau misalnya pas lagi pengen itu ada gitu ya untuk jengkolnya.
Kadang tuh ya teman-teman udahlah jengkol itu mahal gitu ya, terus kadang tuh suka nggak ada yang jual kayak gitu-gitu. Dan ini tuh memang harga jengkol tuh lagi mahal ya. Ini tuh dapat yang paling murah ya, aku tadi 15.000 sekilo, dan kalau beli setengah kilo tuh 8.000. Jadi udah nggak apa-apa aku belinya setengah kilo aja. Karena memang jengkolnya tuh nggak terlalu tua teman-teman. Sebenarnya Pak Su tuh udah request gitu ya, pengen dibikinin kayak semur jengkol atau rendang jengkol. Tapi karena memang jengkol-jengkol sekarang tuh nggak terlalu ada yang tua-tua, jadi ya belum bisa bikin gitu. Karena kan buat rendang jengkol ataupun semur itu memang enaknya jengkol yang udah benar-benar tua. Nah ini untuk si kentang aku yang minggu lalu juga masih ada sisa sebiji ya teman-teman. Jadi ini aku gabungin aja. Tapi aku tuh tahu ya teman-teman warna jengkol yang maksudnya yang sisaan kemarin gitu. Jadi nanti aku kalau misalnya masak aku pakai yang itu duluan. Next ini bawang juga aku pindahin ke dalam wadahnya. Ini tuh kalau bawang biasanya ya teman-teman aku tuh suka jemur sebentar gitu loh teman-teman keluar kalau pas cuaca tuh lagi panas. Cuman nggak lama gitu ya, palingan kayak setengah jam atau 1 jam aku jemurin di atap dapur di belakang gitu. Biar dia itu kalau misalnya seandainya dia tuh lembab gitu ya, dia tuh bisa kering dan biar bisa jauh lebih awet. Walaupun harga cabai itu sekarang lagi naik ya teman-teman, di rata-rata itu 25 ribuan sih teman-teman seperempatnya ya. Itu cabai merah, kalau cabai rawit itu bisa jauh lebih mahal lagi ya teman-teman. Tapi alhamdulillah cabai di depan rumah itu udah berbuah dan udah bisa dipanen. Jadi aku tuh setidaknya minggu ini nggak beli cabai rawit aja lah ya, karena memang semahal itu banget. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ini aku mau ngungkep ayam, karena kan tadi aku beli ayam ya walaupun cuma sedikit, tapi setidaknya aku mau nyetok ayam ungkep buat anak-anak. Sebenarnya di sini aku tuh juga nyetok ini ya tahu ungkep, tempe ungkep, cuman aku nggak bisa videoin karena setelah food prep ini baterai handphone gitu lowbat teman-teman, terus aku tuh lupa ngecharge gitu ya, hasilnya udah deh aku nggak videoin. Pokoknya setelah aku matengin ayam ini aku tuh langsung masukin tempe, terus juga tahu juga ya berhubung tempe dan tahu yang murah jadi udah aku frozenin aja sekalian biar enak gitu ya, nanti kalau misalnya mau makan tinggal goreng aja. Terus itu kan rasanya juga udah enak ya karena udah ada bumbunya. Nah ini untuk si kentang dan juga bawang aku balikin ke tempatnya masing-masing nih teman-teman. Nanti aku jemur kalau misalnya cuaca di luar tuh udah panas cetar membahana ya, baru aku keluarin biar lebih maksimal aja gitu ya untuk si keringnya untuk bawang ini. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah ngikutin aku belanja ke pasar, udah ngikutin aku food prep. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang udah stay sampai di detik ini. Jangan lupa ya teman-teman buat like, komen, dan juga subscribe serta share videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.